Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, malam ini Allah pertemukan kita semua dalam keadaan iman, dan Allah pertemukan kita semua dalam keadaan sehat. Sangat mahal rizki dari Allah yang berupa kesehatan itu. Karena itulah, semoga dengan nikmat sehat tersebut seluruh organ tubuh kita ini, 1,3 triliun sel-sel yang ada di tubuh kita, bergerak sel-sel itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. 361 sendi-sendi semoga bergerak untuk menghambakan diri kepada Allah. 208 tulang-tulang yang ada di tubuh kita ini, 3.500 fori-fori, 3 lapis kulit, semoga seluruhnya bergerak hanya untuk mohon ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tausiah malam ini kami akan mengambil tema Rasulullah menangis. Mengapa Rasulullah menangis? Kita runut asbabun nuzulnya. Turunnya surat Ali Imran dari ayat 190 sampai 194. Disitulah Rasulullah menangis karena ayat itu turun nisful lail. Rasulullah tidak pernah menangis sedahsyat itu. Rasulullah tidak pernah masuk masjid itu kedahuluan sahabatnya. Selalu Rasulullah lebih awal daripada sahabatnya. Tapi saat itu pula turunnya ayat ini. Sahabat Bilal bahkan sudah selesai azan, menjelang qomat pun Rasulullah belum hadir. Abu Bakar menyuruh kepada Bilal, coba tolong tengok ke Rasul, barangkali Rasul sakit. Ditengoklah oleh Bilal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sahabat Bilal terkejut karena melihat wajah Rasulullah lembab-lembab dan bercucuran air mata membasahi jubahnya. Sahabat Bilal memberanikan diri, ada apa sebenarnya Rasulullah? Bilal, tadi malam saya menerima wahyu ini, dibaca oleh Rasul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي
أمتي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah tafakur betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penciptaan alam semesta ini, siapapun Tuhan di permukaan bumi tidak akan mampu. Pergantian siang dan malam selalu aktif, tidak akan pernah melenceng. Perjalanan matahari dan bulan tidak akan pernah bertabrakan. Ini proses penciptaan alam semesta ini. Rasulullah bergegas betapa ruginya manusia yang tidak mau berzikir kepada Allah. Allazina yadhkurunallah, dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa zakat raya sebesar ini, kalau kita runut, semua ini prosesnya dari banyu. Banyu itu cair, cair itu air. Apa betul? Ini pernah ditemukan oleh Profesor Dr. Edwin Hebel dari California, bahwa zakat raya ini dari banyu, dari air. Ada suatu dentuman yang dahsyat, ledakan yang sangat dahsyat dibanding fenomena alam di Jerman bulan kemarin. Itu berbentuk air, bergolong berbentuk air. Kita runut surat 21 ayat 30. Awalam yatafakkaru alladhina kafaru anna as-samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma' afala yu'minun. Ini ada dialog interaktif malaikat Jibril dan Allah. Terkejut malaikat Jibril saat melihat gumpalan air, karena langit dan bumi ini saat awalnya menyatu. Ya Allah, apa yang akan terjadi yang Engkau ciptakan ya Allah? Ada apa malaikat? Gonjang ganjing. Rupanya proses zakat raya seisinya ini goncang. Nanti akhir zaman Allah akan goncangkan idza zulzilatil ardu. Hati manusia sama. Kadang stabil, kadang goncang. THR belum turun, goncang. Rencana ratusan karyawan kena PHK, goncang. Untuk menyatabilkan hati, tidak ada lain adalah la ilaha illallah. Setelah itu Allah pisahkan langit dan bumi itu. Lantas ayat 31-nya Allah tancapkan gunung-gunung. Allah bikin jalan-jalan besar. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan seluruh kebutuhan makhluk di permukaan bumi. Stabilah penciptaan alam semesta itu. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Adakah makhluk yang sekuat dengan gunung-gunung yang telah Engkau ciptakan ya Allah? Berarti makhluk gunung itulah yang istiqomah konsisten menjaga kestabilan zakat raya ini. Tunjukkan kepada kami ya Allah jika ada makhluk yang terkuat selain gunung. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Baqarah 32. Tunjukkan kepada kami ya Allah, karena kami tanpa ilmu-Mu tidak mampu berbuat banyak. Siapa
makhluk yang terkuat selain gunung-gunung. Gunung-gunung itu paku jagat. Maka kalau pohon-pohon di gunung itu sudah legaluking, dibabat habis dan tidak bertanggung jawab, tunggu sebentar, banjir akan melanda kemana-mana. Gunung digusur jadi mall, laut diuruk, dan bahkan masjid digusur. Di sana kurang lebih rencana 56 masjid itu digusur. Yang bukan masjid tidak digusur. Yang salah sopo kalau banjir. Gunung ini paku jagat raya. Malaikat, makhluk yang terkuat selain gunung adalah besi. Segede apapun besi pohon itu kalah dengan besi itu. Yang menang sebetulnya manusianya. Maka Allah turunkan 114 surat, satu di antara itu Allah berikan nama surat besi. Namanya surat Al-Hadid, ayat selawe 25. Wa anzalna 'alal hadid fihi ba'sun sadid. Allah ciptakan besi itu diperuntukkan untuk manusia supaya bisa dimanfaatkan, bisa jadi pesawat Hercules, supaya tidak kobong ganti. Pesawat sudah 50 tahun, yang salah manusianya. Besi itulah, bersyukurlah dengan Allah turunkan besi. Subhanallah, maksud tinggal Allah berarti besi yang paling kuat, bukan malaikat. Adakah makhluk selain besi yang paling kuat? Makhluk yang paling kuat selain besi adalah api. Siapapun makhluk di permukaan bumi ini nanti akan hancur, akan hangus dengan api, termasuk tanda-tanda kiamat kubro nanti. Allah akan menggiring api yang bergejolak dari masyrik ke maghrib. Siapapun akan kebakar kecuali hambaku yang aku beri mukjizat untuk tidak terbakar dengan api. Nabi Ibrahim Khalilullah saat dihukum oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim dibakar. Turun malaikat Jibril. Surat 21 ayat 69. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ora kobong. Tapi ayat ini untuk Nabi Ibrahim, bukan untuk jamaah Al-Azhar atau ustadznya. Kalau ayat itu dibaca, ustadznya masuk ke rumah kobong jadi sate. Kobong. Itu untuk Nabi Ibrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya ya Allah, tunjukkan kepadaku ya Allah, makhluk mana lagi selain api yang paling kuat? Adakah ya Allah? Malaikat, makhlukku yang paling kuat selain api adalah banyu. Banyu itu cair, cair itu air. Segede apapun api akan padam dengan air itu. Maka jangan sembrono menyia-nyiakan air. Gunakan untuk wudhu. Karena dengan wudhu itu wajah manusia akan putih berseri-seri di akhirat nanti. Surat 3 ayat 106 dan 107. Yauma tabyaddat wujuh wa taswaddat wujuh. Para peneliti ahli air di Jepang pernah meneliti bahwa bekas air wudhu itu bersinar. Dan oleh Profesor Dr. Ki Haji Jadang Habari, seorang yang selalu tersiram air wudhu ini akan meningkatkan daya nalar berpikir, 3 kecerdasan otak manusia, intelektual quotient-nya, spiritual quotient-nya, dan emotional quotient-nya akan mendapat berkah dari air wudhu.
Rasulullah katakan jangan putus wudhu. Tapi orang yang sudah durhaka kepada Allah, ngenyek, menghina air. Ingat tahun 2004, persisnya 25 malam 26. Kiai Abdullah Mustaqim di Melabuh sudah mengingatkan, hai WNI, wahai WNA yang setiap tahun kalian kurang ajar di Serambi Mekah, jangan kamu teruskan. Kamu berjingkrak-jingkrak, nggak pakai baju, Allah marah nanti. Kamu mabuk di Serambi Mekah setiap tahun, setiap malam Natalan, kamu ngumbar hawa nafsunya, berhenti. Rupanya nasihat ulama tersebut tidak digubris. Allah mendengar. Allah perintahkan malaikatnya Zabaniyah muntahkan air laut sedikit saja. Itu baru sedikit. Sepenggalah matahari orang baru sibuk-sibuknya kerja. Tsunami. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu katarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-isharu utilat wa idza al-biharu fujirat. Surat 80 dan surat 81. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Saat air laut dimuntahkan sedikit, 200.000 mayat-mayat bergelimpangan, berjajar-jajar di depan Masjid Baitur Rahman. Ada yang bayi hidup nyangkut di tiang listrik karena manusia durhaka tidak mau wudhu. Air kalau sudah marah diperintah oleh Allah, semua akan tenggelam. Subhanallah, maksudnya ya Allah. Lantas siapa lagi ya Allah makhluk yang terkuat selain air? Tornado, lesus, angin tofan. Surat 7 ayat 133. Fa arsalna 'alaihim tufan wal jarad wal qumal wal dhibada. Kalau Allah sudah perintahkan tornado, Meksiko hancur 40.000, Jepang hancur 29.000. Angin tufan ini. Subhanallah, maksudnya ya Allah. Adakah ya Allah makhluk yang terkuat selain angin tornado tadi? Ada, yaitu angin halus. Angin halus itu virus. Surat 69 surat Al-Haqqah ayat 6. Fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Saat angin halus ini Allah tiupkan. Tiupkan pagi, sore mati. Tiupkan sore, pagi mati. Subhanallah, maksudnya siapa makhluk selain itu yang paling terkuat saat jagat raya engkau goncangkan ya Allah? Malaikat, hambaku yang paling istiqomah saat itu pertama adalah hambaku yang setiap nafasnya menyebut namaku. Allah perintahkan, ini yang banyak dilupakan jamaah. Surat 7 ayat 181, ya betul. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Fad'uhu biha, berdoalah, berzikirlah dengan menyebut namaku, ya Rahman, ya Rahim, sampai ya Sabur. Mohon selamat kepada Allah. Tidak perlu pakai musik, tidak perlu gela-gelo, tidak perlu goyang pinggul. Ini sekarang merusak tayangan-tayangan itu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Allah. Tambah Rabbana atina deng deng dung deng deng dung. Ya Allah. Ojo sembrono. Ayat Al-Quran itu lagunya dibimbing oleh Jibril, bukan dibimbing oleh dukun-dukun. Ada bayati asli, ada bayati koror, ada bayati nawa.
Ojo sembarangan lagu. Ya, kalau Al-Quran boleh dilakukan sembarang lagu rusak nanti. Kalau imamnya nanti dari Jawa, lagunya semut ireng Bismillahi rusak Rahmaniro. Ya. Bapak pucung tutu gunung Bismillahi kafa yaknain rusak. Kalau imannya saya undang dari Sunda, es lilin akang sabar kena rusak Bismillahirrahmanirrahim rusak. Kalau imamnya saya undang lagi dari Padang, pasti pakai lagu Padang. Kambuang non Jawa di mato sadono ayam den lape rusak. Kok sing boten-boten wae. Ikuti imam-imam Mekah itulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini anak saya Khairil, itu lagu Dr. Syekh Misari Rasyid. Yang bayati koror oleh Dr. Syekh Suraim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Terus bayati nawanya oleh Dr. Syekh Sudais. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ikuti imam Mekah saja, itu yang paling benar. Karena yang paling paham lagu itu pertama Zaid bin Sabit, sekretaris pribadi, dan Ibnu Mas'ud, ini pengembangan lagu. Ojo neka-neka. Dinul Islam titik. Orang usah ditambah Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Nusantara, Islam nasionalis, Islam universal. Ya Allah, Islam titik. Orangnya namanya Muslim. Kalau mau ditambah Muslim kafah. Demikian jamaah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, fungsikan Allah berikan akal ini untuk beribadah kepada Allah. Fungsikan hati kita untuk tafakur dan berzikir kepada Allah. Dan fungsikan seluruh organ tubuh kita untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih seperti Ramadan yang akhir. Terima kasih atas perhatian jamaah sekalian. Semoga manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum sumassalam ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.